Ini jadi sebuah update mental yang harus Bapak Ibu tiru. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Menteri Besti. Hari ini kita ada di Semarang. Kita berkunjung ke salah satu pengusaha laundry Semarang, namanya Mas Suryo. Beliau adalah owner dari laundrysemarang.com, yaitu laundry yang bergenre satuan premium. Ya, teman-teman di daerah sekarang sudah mempunyai laundry yang bergenre satuan premium. Ingin tahu keseruannya? Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat dan kita interogasi ownernya langsung. Let's go. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rasul. Gimana kabarnya, Mas? Baik, sehat. Sehat. Ibu gimana kabar? Waduh. Pagi. Teman-teman, kita sudah ketemu sama ownernya laundrysemarang.com. Kita akan interogasi. Kayak gimana serunya, kayak gimana masalahnya membuka laundry satuan premium. Mas Suryo, gimana kabar nih? Kita udah lama main bincang-bincang sebenarnya. Baru kali ini saya berkesempatan mengunjungi Mas Suryo. Mas, mulai dari tahun berapa sampean buka usaha laundry ini? Saya buka usaha laundry dari tahun 2009, Pak. 2009, berarti mirip-mirip dengan saya ya? Udah hampir 17 tahun, Mas ya? Iya, sudah. 17 tahun, Mas Suryo udah 17 tahun, tapi hanya fokus di satuan premium aja? Awalnya satuan premium aja. Merambah kiloan itu baru beberapa waktu belakangan ini. Jadi menanggapi konsumen yang kok tidak buka kiloan, gitu, tidak buka kiloan. Jadi terus saya akhirnya menambah layanan kiloan. Oke. Tapi di sini saya lihat lebih dominan tas, sepatu, dan yang barang-barang satuan premium semua, Mas Suryo ya? Iya, betul, Pak. Kalau boleh tahu, tadi di depan juga ada Sengasek ya? Iya. Ini luar biasa nih. Ini orang lokal yang berani dengan brand nasional. Sebagaimana kita tahu, Sengasek adalah brand nasional. Tapi Mas Suryo di sini berani menantangnya, berani membuka depan-depanan. Jadi nggak ada masalah, rezeki sudah diatur, Mas ya. Mas Suryo, ini membuka laundry satuan premium ini kan skillnya tidak gampang, Mas. Betul. Yang ngerjain, yang proses itu bener-bener harus pengalaman. Iya, betul. Nah, ini kalau boleh tahu karyawannya dikerjain Mas Suryo sendiri atau sama karyawan-karyawan kepercayaan Mas Suryo? Dulu waktu awal-awal yang belajar saya sendiri semua. Oke. Jadi saya belajar semua tentang tekniknya, Ya. lalu disalurkan ke karyawan. Jadi tetap karyawan yang mengerjakan. Oke. Mas Suryo mendelegasikan, mengevaluasi dan juga mengawasi ya? Iya, betul. Kalau ibunya itu sebagai apa di laundry? Apa ya, Pak? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan enggak juga sih, Pak. Ya. Kalau saya sih karena kan saya menikah baru 2015. Ya. Nah, terus setelah ada saya, terus kemudian kita baru coba-coba hal yang lain. Jadi misalkan di 2016 waktu itu kita coba buka layanan cuci sepatu sama tas. Oke. Terus kemudian di 2017 akhir itu kita coba tambah layanan di laundry kiloan. Oke. 2018 itu nggak ada apa-apa. 2019 kita tambah cuci sofa sama spring bed. Oke. Terus 2020 pas COVID itu kita tambah sedot tungau sama fogging waktu itu. Nah, ini yang menarik nih, sedot tungau dan fogging. Ya. Jadi pebisnis itu harus update, harus tahu pasar sedang bergejolak apa, pasar sedang membutuhkan apa. Ya langsung segera scale up, langsung segera memenuhi kebutuhan pasar. Kalau di Semarang.com ini juga memberikan sedot tungau dan juga fogging untuk COVID ya. Itu waktu itu COVID sedang booming-boomingnya, orang lagi butuh-butuhnya, orang sedang takut-takutnya dengan bahaya COVID. Makanya kalau di Semarang.com langsung tanggon membuka layanan sedot tungau dan juga fogging rumah-rumah yang terkena COVID, Bu ya. Ya. Waktu itu ramai juga, Bu ya? Ramai banget, Pak. Jadi kebetulan waktu pas COVID itu kemungkinan banyak laundry yang hampir tutup ya atau udah tutup ya. Ya. Kita kebetulan tetap survive karena permintaan fogging tuh fogging luar ruangan, yang kalau luar itu kan dia pakai cairan ya, yang liquid. Terus kalau yang dalam itu yang fogging yang pakai asap itu tuh setiap hari permintaannya tuh sampai kita nolak-nolak.
Terus cuci kasur, cuci spring bed sama sedot tungau itu juga setiap hari tuh lumayan. Jadi Luar biasa. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Kenapa? Teman-teman masih fokus lo di pakaian. Enggak. Jadi sebagai pengusaha yang baik itu apa? Pengusaha yang fokus kepada menyelesaikan masalah-masalah customernya. Ya. Kompetitor nggak usah dipikirin. Kompetitor cukup diri-diri aja. Jadi kita fokus ke menyelesaikan masalah-masalah customernya. Kemudian ini juga ada laundry tas branded semua ini. Ini tas branded semua. Ini sengaja dipajang di sini. Kemudian ini juga harganya nggak murah ya, Bu ya? kalau untuk Layanannya? semalam sih harga layanannya Pak. Oke. Harga layanannya? Layanannya sih masih so-so sih Pak, karena kan kita lokasinya di Semarang ya. Iya. Oke. Kecuali ada kita yang posisi yang ini tuh kita ada layanan buat sepatas. Kalau sepatas tuh memang mulai dari 100.000. Oke. 100.000 satu tas. Iya. Nah, itu kalau ngerjain kiloan berapa kilo Bapak teman-teman. Nah, ini juga perlu dilihat, perlu dipikirkan. Kalau membuka laundry tas itu juga cuannya sangat besar. Karena apa? Modalnya sedikit, cukup ilmu sama skill, nggak perlu mesin, Mbak ya. Iya. Nah itu, tapi cuannya sangat tebal. Teman-teman yang belum punya layanan laundry tas, silakan berpikir. Jadi bandingkan kalau kita bermain hanya kiloan dan bermain laundry premium satuan seperti ini akan sangat jauh hasilnya. Kemudian Pak Suryo, apa kendalanya dalam menjalani bisnis laundry satuan premium ini? Kalau hampir sama tempat lain sih Pak. Ya. Itu jadi kalau ini tuh SDM memang. SDM ya? Ya. Ya. Cuman turnovernya di tempat kami itu puji Tuhan itu nggak terlalu signifikan. Oke. Jadi, kita sampai yang kemarin itu baru off itu ada yang dia bekerja dari awal 2019, Ya. baru off kemarin di bulan Februari atau Maret ya. Itu terus akhirnya dia buka laundry sendiri gitu. Kita ikut seneng juga gitu karena ternyata Baik. selama dia kerja dia bisa Menyerap ilmu dan belajar ya? Ya. Jadi berkat buat penghasilan keluarganya Sama juga. mungkin gitu. pendelegasian tekniknya itu kan nggak sembarangan ya. Jadi kan Ya. mengerjakan barang-barang premium itu kan harus yang teliti dan tidak boleh salah ya. Ya, betul. Jadi itu memang harus training dan pengawasan yang ketat ya ke karyawan. Ya, karena yang dikerjakan barang-barang spesial, Iya. barang-barang mahal, barang-barang branded ya Mas ya. Iya, iya. Jadi benar-benar detail, benar-benar teliti, benar-benar nggak boleh ada salah. Itu seperti itu. Nah, ini Mas Suryo dan istri ini luar biasa mindsetnya. Beliau tidak marah, beliau tidak baper karena karyawan andalannya membuka laundry sejenis. Ya Bu ya, malah tambah bergelora, ikut senang. Ini jadi sebuah update mental yang harus Bapak Ibu tiru. Karena apa? Nggak semuanya orang mampu menerima kejadian seperti itu. Nggak semuanya kita bisa menerima apa yang dilakukan oleh karyawan kita. Tapi Pak Suryo dan Bu Suryo ini luar biasa legowo. Nah, kemudian selama hampir 17 tahun membangun bisnis laundry, suka dan dukanya tadi masalah karyawan Bu ya, yang pertama ya. Kemudian sukanya apa nih? Senangnya apa? Yang membuat Anda bertahan selama ini di bisnis laundry apa kira-kira Bu? Jadi ini harus ditanya juga. Jadi jangan cuma nanya enaknya apa, susahnya doang. Enaknya pun juga harus ditanya gitu loh. Apa kira-kira Bu enaknya Bu? Iya, senangnya itu ya kita bisa cover kebutuhan orang ya Pak ya. Ya. Kebutuhan orang akan cuci-cuci, akan mbah-mbah gitu kan. Terus kita bisa kasih pelayanan yang bikin mereka puas tuh kita juga ikut happy gitu. Oke. Mereka senang, kita ikut senang, mereka bisa referensiin ke teman, ke keluarga atau ke circle-nya gitu kan. Terus jadi kebetulan tuh laundry Semarang itu jarang banget kita buat kayak ngiklan gitu Pak. Jadi Oke. Dari mulut ke mulut aja ya? Lebih dari Oke. mulut ke mulut daripada kita iklan gitu. Karena sosmed kita juga jujurly bisa dilihat nggak keurus juga. Biasanya kalau yang udah nggak sempat ngiklan, saking ramenya, kenapa? Belum ngiklan aja udah rame gitu. Jadi ini juga salah satu yang saya jalani. Saya nggak pernah ngiklan juga jarang. Cukup dari mulut ke mulut, mereferensikan, akhirnya datang dan jadi customer loyal dari laundrysemarang.com Bu ya. Iya. Kemudian apa harapan ke depan Pak Suryo dan Bu Suryo dengan usaha laundrynya? Kalau boleh tahu apa Pak? Ya. Pengen buka cabang kah? Tentunya ya harapannya semakin berkembang dan tambah cabang lagi sih. Baik, tidak ada pengusaha laundry yang tidak ingin buka cabang. Betul Mas Suryo? Jadi semuanya pengen buka cabang. Cuman ketika buka cabang harus ada standarisasi SOP-nya, harus ada
manajemen yang mumpuni yang mengelola cabang kedua, ketiga dan selanjutnya secara terikat dan terukur. Kemudian juga di sini Mas Suryo dan Bu Suryo harus punya supervisor yang siap menerima delegasi wewenang dari Pak Suryo dan Bu Suryo. Tentunya orang-orang kepercayaan yang bisa di-hire, orang-orang kepercayaan yang bisa dipercaya untuk mengelola jaringan bisnis laundrysemarang.com. Baik, harapan sudah, kemudian cita-cita yang belum kesampaian dalam jangka waktu dekat ini apa Pak Suryo? Kalau boleh tahu Pak. Cita-citanya belum tercapai ya. Ya, dalam waktu dekat ini apa kira-kira cita-citanya? Ya pengen buka counter yang self service Ya, dan khusus self service saja, cuci piring lipat Ya. dan buka 24 jam. nah ini saya ke depan sudah ngelihat tempatnya. Ini tempatnya di Jalan Veteran Bro, di Semarang. Jalan vital, jalan pusat kota, di belakang Mapolda Jawa Tengah. Ini tinggal bongkar pagar, dikasih atap, langsung setting mesin, gaspol 24 jam. Jadi rumahnya Mas Suryo ini pintunya hilang. Kenapa? Jalan protokol, jalan veteran ini jalan yang ada di jantungnya kota Semarang. Jadi sangat disayangkan sekali kalau Mas Suryo cuma buka satu genre ini. Nanti mungkin dari 24 jam ada yang bawa satu premium bisa diarahkan ke sini. Jadi dua bisnis, dua genre dalam satu lokasi Mas Suryo. Yang sebelah adalah laundry kiloan 24 jam self service, yang sebelahnya adalah laundry satuan premium. Nanti lihat bagaimana kedahsyatan dari kolaborasi dua genre tersebut. Kenapa? Secara bisnis Mas Suryo udah kuat, sudah punya modal laundry satuan premium. Nah, tinggal memperbanyak customer, memperbanyak yang masuk dengan laundry self service 24 jam. Wah, walaupun ini tempatnya punya sendiri, tapi kalau dimanfaatkan dengan maksimal, saya yakin ini nggak perlu waktu lama. Kenapa? Jalannya dua arah, di pusat kota, di belakangnya Mapolda Jawa Tengah, itu di dalam situ banyak polisi-polisi yang belum nikah Mas. Mereka semuanya laundry, betul nggak? Laundry semua, butuh laundry semua. Kalau nggak usah jauh-jauh, tinggal set veteran sini, jadi sudah. Jadi Mas Suryo pengen punya cita-cita membuka laundry self service 24 jam. Saya doakan nanti di depan sini atau di samping sebelah sana akan segera berdiri laundry self service 24 jam. Yang nggak ada pintunya, yang nggak ada penghalangnya. Jadi semuanya bisa nyuci, seluruh areal sini bisa mencuci di sini dengan happy, dengan mesin-mesin yang modern dan dengan biaya yang sangat ekonomis. Amin. Mas Suryo, yang terakhir kali nih, jadi Mas Suryo sama Bu Suryo ini kan kompak banget nih. Kebanyakan sih kalau udah usaha suka berantem gak nih? Anda berdua gitu loh. Suka berantem gak masalah usaha, masalah duit, masalah omset segala macam? Kalau beda pendapat itu pasti ada. Pasti ada ya? Manusiawi aja ya gitu ya? Itu nggak mungkin nggak. Kita masih manusia Pak. Belum dewa. Jadi di dalam sebuah bisnis, kalau yang menggawangi itu suami istri biasanya lebih fight, lebih fokus, dan juga lebih masif. Karena apa? Dua-duanya akan saling menutupi. Misalkan Mas Suryonya seorang marketing yang handal, biasanya istrinya adalah seorang akunting yang handal juga. Itu akan jadi satu kesatuan yang akan membuat bisnisnya grow, yang akan membuat bisnisnya cepat bertumbuh dan juga bertahan lama. Karena apa? Membuat bisnis baru itu mudah. Yang susah itu mempertahankannya. Nah, ini Mas Suryo udah 17 tahun, luar biasa nih Mas. Udah lewat dari 10 tahun tuh berarti bangunan bisnisnya udah kuat nih Mbak. Tinggal membuat fondasi-fondasi yang nanti siap ditinggalkan, siap didelegasikan ke orang-orang yang Anda percaya. Baik teman-teman, ini kita baru ada di showroomnya ya. Kita akan ke tempat produksi SemarangLaundry.com. Ingin tahu keseruannya? Yuk kita segera ke workshopnya SemarangLaundry.com bersama ownernya. Let's go! Teman-teman, kita sudah di workshopnya laundrysemarang.com. Di sini kita bisa lihat dan saksikan mesin-mesinnya modern, kemudian staff-staffnya juga sudah pakai seragam semua. Laundrynya sudah benar-benar bersih dan juga menceritakan ini adalah laundry modern. Mulai dari pengawasan barang masuk, tagging, proses, kemudian balik lagi ke quality control, semuanya sudah direcord sebagaimana laundry modern. Ini semuanya pakai aplikasi juga Mas ya? Iya, pengerjaannya ya? pakai aplikasi ya. Nah, pengerjaannya sudah pakai aplikasi, jadi karyawan-karyawan ini dalam bekerja sudah melaporkan kerjaannya masing-masing melalui aplikasinya, aplikasi operator. Nah, ini kita akan store ke belakang-belakang, boleh Mas ya? Iya. Kalau kita ke belakang-belakang, ini mesinnya ada pakai mesin cuci Electrolux, ini Speed Queen, ini dari lokal Mas Ru ya? Iya. Dari lokal, kemudian ini ada Mytech, kemudian ini juga ada LG yang Giant, kemudian ini juga pakai LG yang Titan, kemudian ini adalah Spotting
Voting untuk sepatu. Nah, ini sepatu ini menggunakannya cukup simple, menggunakan wastafel saja dan kemudian disikat-sikat, dilap-lap aja. Ini alat tempurnya lengkap banget. Masa yang ngerjain udah berapa tahun Mas kerja di Pak Suryo? Baru. Oh baru. Baru aja udah expert seperti ini ya kan. Nah ini yang satuan premium ngerjainnya juga detailing banget. Bahkan ada baju-bajunya Taruna nih. Ini punya Taruna Akpol nih, ada semua. Kemudian ini boilernya masih menggunakan selang. Nanti harus di-upgrade pakai pipa Mas Suryo. Nah, beli Black Asoka 1 menggantikan semua ini. Jadi satu boiler aja cukup untuk seluruh pressing di sini. Tidak perlu 2 Pak ya? Nggak perlu 2, 1 aja. 1 buat cadangan, 1 buat operasional. Cukup 1 aja Mas. Untuk 5 kepala setrika, 6 kepala setrika cukup. Dan nggak panas banget begini. Ini bisa ditaruh di sini atau di sana, lebih dingin, simpel. dalamnya. Dingin. Lebih Jadi dingin. ini kan panas banget. Walaupun ruangannya tinggi, sudah ada exhaustnya, tapi panas. Kenapa? Ada boiler yang prosesnya di sini. Kalau nanti Mas Suryo pakai Black Asoka, tembusin di situ, pakai pipa di situ. Ke situ cukup 1 boiler untuk semuanya. Jadi ruangannya juga Nggak panas. panas, nggak kayak sauna Mas. Kalau ini masih pakai sauna. Kemudian kita bagian pressing ya. Ini pakai setrika uap. Pakai setrika uap untuk menyetrika satuan premium. Nah, nanti mungkin Mas Yuro nambah meja 1 lagi yang meja buaya. Yang bisa dikonekin langsung dari sana Mas. Jadi cukup beli 1 meja buaya sama kepala setrikanya yang listrik yang ada uapnya aja Mas. Itu udah cukup. Jadi nanti hasilnya jauh lebih bagus daripada yang pakai uap ini Mas. Murah aja harganya 5 juta rupiah. Teman-teman, ini adalah hasil pengerjaannya. Nah, ini sudah sedemikian bagus. Keren kan? Nah, ini cuma gini-gini aja Pak. Ini seperti ini aja. Nah, ini satu orang Mas Yuro ya. Ini 1 orang, Itu. 1 orang, 1 orang, Kenapa 1 orang. Nah, itu seperti itu. Saya mau di packnya aja. Jadi ketika ini ada satuan premium dan ada juga yang kiloan. Kiloan ini untuk order baju-baju yang kiloan. Kemudian ini juga ada mbaknya yang staff yang mengkompulir, dijemput dari sana berapa, dikerjain berapa, skor berapa, semuanya sudah terkomputerisasi dengan Ambil 1 bed cover. maksimal. Kemudian yang agak penting apa? Nah ini di workshop ini ternyata juga Mas Suryo menyediakan alat pemadam api ringan. Nah ini semua laundry wajib punya APAR. Semua laundry wajib punya pemadam kebakaran. Kenapa? Ini sangat vital untuk usaha laundry yang mana kita bermain gas, listrik dalam posisi yang lumayan lama dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, terus-terusan produksi, makanya perlu APAR. Karena apa namanya kecelakaan kerja, namanya ini itu harus seluruhnya kita perhitungkan. Semuanya harus kita buat penanganan atau penanggulangannya ketika terjadi masalah. Mas Suryo, ini total karyawan di workshop ada berapa Mas? Ada 12 total. 12 orang ya Mas ya? Kalau tadi di showroom 1? Showroomnya 2, jadi Oh, 2. yang 1 belum datang tadi. Oke. 2 shift ya. Jadi kalau 12 ditambah 2 berarti 14 Mas ya? 14 totalnya. 14 orang itu hanya 1 showroom. Ya. Menurut saya kurang. Karena kalau dengan 12 orang minimal Mas Suryo punya 3 showroom, 1 workshop besar seperti ini. Jadi nanti ke depan akan dibuka juga Mas ya? Ya. Nah, ke depan akan dibuka juga. Ke depan akan dibuat oleh Mas Suryo instalasinya biar nggak panas. Nah, nanti dibuat di instalasi mudah aja Mas, tinggal beliin pipa di senai, tembakin ke situ. Jadi nanti udah nggak perlu tali-tali lagi, cuman itu kan ada batangannya tuh, tinggal pakai gantungan, selesai. Dan mereka juga nggak panas kerjanya. Ini kan panas banget Mas. Ya. Karena apa, boiler ini taruh di dalam, kemudian juga nggak adanya exhaust yang keluar, yang nyemburnya ke luar udara bebas, makanya jadinya agak panas. Kalau nanti boilernya udah ditaruh dari luar, saya yakin akan dingin dan juga akan lebih nyaman pegawainya Mas. Mas Suryo, kemudian ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Mas workshop? Kalau workshop jam 8 sampai jam 5 aja. Oh jam 8 sampai jam 5 sore aja. Iya. Oke, berarti malam Malam nggak free ada. Mas ya? Iya. Oke, malam free. Kemudian pegawai berarti semuanya masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Iya. Oke. Jadi pulang semua ya. pulang semua ya. Di sini cuma ada 1 penunggu atau 2 penunggu aja Mas ya. Iya. Teman-teman, demikian kunjungan ke workshopnya laundrysemarang.com. Semoga tayangan ini menginspirasi dan memotivasi Anda agar Anda juga tertarik dan juga bisa membuka laundry satuan premium seperti layaknya laundrysemarang.com. Terus belajar agar terus dapat ilmu, terus silaturahim agar terus dapat solusi, dan terus action agar dapat banyak cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!